Selamat siang, bersyukur hari ini Tuhan kumpulkan kita di tempat ini untuk kita sama-sama bersukacita dan bersyukur untuk pembukaan kantor pemasaran di tempat ini. Oke, saya akan membahas ayat kitab suci yang diambil di dalam kitab Mazmur dan kita akan menyoroti dua macam pohon yang ditulis di Mazmur 92. Kita akan lihat dulu dari ayat yang ke-6. Di sini memberikan satu kesan yang sangat penting. Ada kata besar, ada kata dalam. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Besar lalu dalam. Ayat ke-8, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sekarang ayat 13 sampai 16 kita baca sama-sama. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ke-13, perhatikan, orang benar diibaratkan dengan dua macam pohon, yaitu pohon korma, lalu pohon aras di Libanon. Ini dua macam pohon yang Alkitab gabungkan untuk menyatakan betapa luar biasanya orang benar yang Tuhan lindungi dan yang Tuhan berkati. Pohon korma adalah pohon yang hanya bisa tumbuh di tempat yang sangat-sangat panas, termasuk sampai ke daerah padang pasir. Sedangkan pohon aras di Libanon terkenal dengan gunung-gunung yang begitu banyak, dan kata Libanon artinya putih. Karena pegunungan Libanon itu ada batu putih. Jadi ada berwarna putih dari kejauhan, dan kalau musim dingin ada terlihat salju di puncak-puncak gunung tinggi di Libanon. Maka dari kejauhan kita melihat ada batu kapur yang putih. Dari kejauhan kita melihat kalau musim salju ada putih. Maka disebut Libanon yang artinya putih. Dan pohon aras tumbuhnya di pegunungan yang ada di Libanon. Di daerah yang sangat dingin, dia bisa bertahan hidup. Dan daunnya ini mirip seperti pohon pinus. Dan pohon Libanon ada di tempat yang tinggi, ada di tempat yang begitu dingin, dia bertahan hidup. Pohon korma ada di daratan, tidak di gunung, karena di daerah panas dan padang pasir. Nah, apa bedanya dua macam pohon ini? Dan kita akan menelusuri yang Alkitab katakan. Perhatikan di ayat ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini adalah satu-satunya pohon yang Tuhan izinkan tumbuh di padang pasir yang menghasilkan buah yang terbanyak. Dan pohon ini bisa hidup bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi bisa hidup berabad. Dan pohon ini akan terus berbuah sampai di masa tua. Jadi kalau ditanam kira-kira sampai 5 tahun tergantung bibitnya, maka nanti dia terus akan berbuah dan terus berbuah dan terus berbuah sampai masa tua. Di dalam perjanjian lama, Yeriko disebut kota yang banyak pohon korma sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Israel, lalu kita mampir ke Yeriko, kita akan melihat kormanya besarnya luar biasa dan kualitasnya mutu yang terbaik ada di Yeriko sampai hari ini. Sejak dari PL sudah disebut Yeriko kota pohon korma. Dan sampai hari ini, korma Yeriko masih bisa kita nikmati dan manisnya luar biasa dan besarnya luar biasa.
Mengapa Tuhan cipta pohon ini di daerah padang pasir? Ini cara Tuhan dengan bijaksana Tuhan yang luar biasa. Saya membawa banyak tim masuk ke pedalaman, maka setiap kali masuk ke pedalaman, melihat daerah yang gersang, saya pasti tanya, tumbuhan apa yang berbuah yang bisa hidup di tempat ini? Kalau ada tumbuhan yang berbuah yang bisa hidup di tempat yang gersang seperti itu, kita harus konsumsi buahnya, karena itu pasti vitaminnya sangat tinggi. Tuhan kasih pohon itu dan buah itu di tempat itu untuk orang sana bisa bertahan hidup. Waktu saya membawa mereka ke NTT, daerah yang begitu gersang dan begitu panas, dan ada pohon jambu mete yang begitu banyak tumbuh di situ, dan saya pesan buah jambu mete yang bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini, ada yang sudah agak merah, ada yang dari kuning menuju ke merah, dan itu dijual di pinggir jalan, di kantong plastik, satu kantong itu harganya 5.000. Dan saya beli, saya minta semua tim konsumsi, karena airnya mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Dan itu seperti buah yang spons. Kalau kita sedot airnya, bisa terus pencet terus, seperti spons yang kita pencet sampai nanti dia gepeng, lalu kita buang. Dan itu rasanya agak asam. Tetapi itulah pohon dan buah yang Tuhan izinkan bisa tumbuh untuk nanti penduduk di sana bisa mendapatkan vitaminnya. Lalu di daerah Sumba Timur, waktu itu sedang panas terik dan begitu kemarau, lalu saya lihat ada orang yang jual buah yang kecil-kecil. Ada yang kuning, ada yang merah kecil-kecil. Dan saya beli satu kantong plastik, itu harganya 10.000, dan saya suruh tim makan buah ini. Karena begitu terik, begitu panas, buah tomat ini bisa hidup dengan buahnya yang begitu kecil. Ini pasti mengandung vitamin yang sangat bagus untuk orang-orang sana bisa bertahan hidup. Di padang gurun, di tempat panas, tidak ada tumbuhan yang berbuah yang bisa hidup. Karena untuk berbuah, perlu ada air yang cukup. Maka Tuhan hidupkan pohon korma yang bisa bertahan begitu panas. Untuk menanam pohon korma, ini melakukan satu tindakan yang sangat unik. Padang pasir, begitu banyak pasir, maka untuk tanam biji pohon korma, pasirnya mesti dikorek-korek, kadang-kadang sampai berapa meter, lalu menemukan ada tanah, lalu nanti dikorek lagi, dibuat lubang, lalu akhirnya biji pohon korma dimasukkan ke dalam tanah, lalu akan ditimbun dengan batu. Kenapa ditimbun dengan batu? Tidak ada orang tanam tumbuhan dengan biji, lalu ditimbun dengan batu. Karena begitu timbun dengan batu, artinya matikan dia. Tapi korma harus ditanam dengan batu yang menindih dia. Batu itu begitu berat, sehingga nanti kalau korma itu mulai bertunas, waktu dia menuju ke atas, dia akan ketemu batu, dia tidak bisa terobos, maka nanti akarnya yang akan terus turun ke bawah. Dan ciri akar pohon korma terus akan mencari kedalaman yang dalam untuk menemukan sumber air. Maka kita lihat waktu dia tumbuh mengalami hempitan yang begitu berat, tapi akarnya terus akan mendalam dan terus akan mencari di manakah ada sumber air. Begitu dapat airnya, nanti tunas dia akan makin besar dengan kekuatan akar yang sudah kuat. Dia akan mendorong batu yang menghimpit dia dan nanti dia akan terobos keluar. Jadi waktu kita melihat pohon korma bisa terlihat dari daratan, dari padang pasir sudah keluar dan bisa terlihat ada hijau, itu artinya akarnya sudah menemukan mata air, dan itu artinya batu besar yang tindih dia sudah terobos. Dan akhirnya dia terus akan naik ke atas, dan dia terus akan menghasilkan batang yang begitu kuat. Sampai kira-kira nanti menuju ke 5 tahun, lalu dia terus akan berbuah. Dan carangnya itu agak panjang, dan buahnya itu begitu banyak. Dan itu dijual sangat mahal, dan satu pohon bisa hasilkan 600 kilo buah korma. 600 kilo. Dan ada yang mencatat,
lima buah pohon korma itu yang besarnya seperti ini, kita kalau konsumsi 5, kita bisa tahan 1 hari, tidak usah makan. Maka sampai hari ini kalau saudara lihat, ciri khas di bulan Ramadan adalah konsumsi buah korma itu. Karena ini menghasilkan gizi dan nutrisi yang sangat kuat untuk orang-orang bisa bertahan di musim puasa. Lalu perhatikan, dia akan menerobos dan dia akan mendorong batu yang menghimpit dia dan dia terus akan berbuah. Waktu badai yang begitu besar datang dengan pasir yang begitu banyak, dia seperti sedang oleng karena angin yang begitu kencang, dan waktu dia oleng, nanti begitu anginnya berhenti, dia akan tegak kembali. Ini pohon yang sangat unik. Dan pohon ini Tuhan izinkan nanti di zaman Salomo, ukir pohon ini di dinding-dinding bait suci. Jadi di dinding bait suci ada ukiran kerub, ada ukiran pohon korma ini, dan ada pohon yang ada kembangnya. Itu untuk mengingatkan ini buah yang kalau orang konsumsi, dia akan dapat hidup. Jadi pohon ini identik dengan pohon yang memberi kehidupan kepada manusia yang mestinya harus mati di tempat yang begitu panas. Dan pohon ini tidak pernah terganggu dengan begitu panasnya, sehingga buah yang dihasilkan dari kecil sudah menghadapi musim yang begitu panas. Sehingga kalau sudah matang, kita bawa jalan di padang gurun tidak akan busuk karena sudah biasa menghadapi wilayah yang kering. Waktu kecil saya nonton film-film zaman-zaman dulu, seorang yang mau tinggalkan gunung, lalu mau pergi perantauan ke tempat yang lain. Nanti istrinya buatin roti kering. Kenapa buatin roti kering? Supaya besok dan lusa tidak rusak. Orang-orang NTT, kalau mereka mau konsumsi makanan yang bisa tahan berapa hari, mereka nanti ambil ikan, mereka asapin si ikan itu. Sehingga kalau ikan itu sudah jadi diasapin, maka dibawa pergi berhari-hari, dia tidak akan bau busuk. Orang-orang di dalam zaman film-film kolosal dikasih model kayak bakpao yang roti keras itu. Dan itu kalau dibawa kemana-mana, itu tidak busuk. Orang Israel buat roti, itu keringnya luar biasa, dan modelnya itu mirip seperti batu. Maka di dalam pencobaan, Yesus dicobai rubah batu jadi roti. Karena model batu itu mirip seperti modelnya roti. Itu gede-gede. Dan kulitnya itu coklat-coklat dan retak-retak. Dan itu kalau kita bawa, tidak usah takut dia berbau busuk. Karena itu sudah sangat kering. Dan itulah yang dikonsumsi oleh orang-orang di zaman waktu dulu. Sampai hari ini, orang Israel masih memakan roti-roti seperti itu. Nah, sekarang kita kembali, Tuhan dengan bijaksananya menumbuhkan pohon korma ini. Di hari penciptaan, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dengan bijaksana yang luar biasa, dan Tuhan pakai ilustrasi pohon korma ini untuk menjelaskan orang yang benar. Pohon ara ada maknanya, pohon korma ada maknanya. Semua pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, ada pohon tertentu yang mengandung makna yang begitu dalam. Nah, sekarang kita kembali, pohon ini terus akan bertumbuh dan tidak pernah terpengaruh oleh cuaca panas karena akarnya sudah menemukan sumber air yang sejati. Di atas boleh panas, di bawah dia sedot air, dia kirim ke atas sehingga daun ini tetap hijau dan begitu subur, begitu mekar, sehingga nanti kalau ada orang-orang kafilah-kafilah yang lewat, mereka akan berteduh. Satu-satunya pohon yang cukup tinggi, itulah pohon korma. Dan mereka akan berteduh di bawahnya, dan burung-burung yang bertahan, mereka waktu terbang, mereka sudah capek, mereka akan singgah di pohon itu untuk nanti mereka beristirahat. Jadi pohon ini menjadi berkat bagi orang-orang yang jalan, yang sedang kepanasan. Pohon ini buahnya bisa menghidupkan kafilah-kafilah yang sedang kelaparan. Dan daun pohon ini juga dipakai pada saat Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka mengambil ranting-ranting dari daun ini, lalu memuji Tuhan Yesus. Hosana, Hosana.
Jadi daun ini daun yang sangat ajaib, pohon ini pohon yang sangat ajaib, sampai kitab Wahyu, pohon korma masih terus dibahas. Dari perjanjian lama pohon korma dibahas, sampai kitab Wahyu pohon korma dibahas. Waktu orang Israel masuk ke Bait Suci, mereka akan melihat ukiran pohon korma di tembok-tembok. Zaman dulu kalau satu istana, pasti identik ada pohon khusus yang dipilih oleh raja atau kaisar untuk ditanamkan ke istana. Untuk mewakili, inilah pohon yang dipilih oleh kaisar, dan pohon ini pasti bermakna luar biasa dan tahannya luar biasa. Pohon korma bisa bertahan sampai berabad. Dan pohon korma ini dipakai menjadi simbol yang sangat penting. Orang-orang zaman dulu, kaisar-kaisar, satu kerajaan, nanti ada ciri khas. Ada pohon besar di kerajaan. Satu ciri khas di istana, ada pohon besar. Sampai hari ini kalau saudara masuk ke gedung-gedung besar, selalu ada ciri khas pohon-pohon yang besar. Saya sering menemukan, ada yang saya temukan pohon beringin yang sudah sangat tua dan batangnya sudah sangat besar dan sudah beratus-ratus tahun umurnya, dan itu tidak dipotong, menjadi satu ingatan besar bahwa istana ini sejak dari dulu dibangun, pohon ini sudah menyertai dan ada di situ. Banyak sekali pohon-pohon, tetapi pohon korma diizinkan untuk masuk ke istana-istana, ke dunia kaisar, dan pohon ini sangat ajaib. Dan kitab Mazmur pasal 92 mencatat, orang benar ini akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras. Nanti pohon yang kedua saya akan singgung pohon aras. Perhatikan ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Artinya, yang ditanam di wilayah bait akan menjadi berkat keluar karena ke pelataran. Ini pohon yang menghasilkan buah yang dikonsumsi oleh orang tua, oleh anak muda, dan oleh anak-anak. Tidak ada orang zaman dulu yang benci pohon atau buah ini. Buah ini adalah buah yang kalau kita bisa dapatkan, itu menjamin saya bisa bertahan hidup berapa hari, tergantung berapa biji buah yang saya terima ini, dan saya bisa konsumsi berapa hari, karena hanya makanan itu yang saya bisa dapatkan di wilayah padang gurun. Lalu perhatikan ayat ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Wah, ini ajaib, saudara. Saudara lihat banyak pohon waktu muda, buahnya lebat. Sudah tua, makin dikit. Betul nggak? Manusia waktu muda, masih fit, punya anak banyak. Setelah mencapai umur tertentu, sudah mencapai umur yang tidak mungkin menghasilkan anak lagi. Tidak ada anak muda yang lahirkan anak 4, lalu umur 80, lahirkan 18. Tidak ada. Makin berumur, makin nol kemungkinan untuk melahirkan. Tumbuhan banyak yang bisa hasilkan buah. Di masa muda, bijinya begitu banyak, buah begitu banyak. Suburnya luar biasa. Makin tua, daun mulai rontok. Buah yang dihasilkan makin sedikit. Akhirnya mau tidak mau harus ditebang. Pohon sawit menghasilkan buah yang sangat banyak, tapi tidak akan bertahan sangat lama. Tiba saatnya dia sudah tua, sudah gundul, batangnya sudah ceking menuju ke atas, daunnya sudah kurang begitu segar, dan buah yang dihasilkan ini semakin sedikit, maka akan ditebang. Batangnya akan dibuat, ada yang buat jembatan, ada yang dibakar, lalu menunggu waktunya, nanti tanah akan diolah lagi, mereka akan tanam kembali benih-benih sawit yang lain. Biji atau buah yang dihasilkan makin lama makin sedikit. Tapi heran, korma ini makin tua makin gemuk. Makin tua makin berbuah lebat. Ini pohon yang sangat ajaib. Ini pohon yang pertama yang diibaratkan sebagai orang yang benar. Ditanam di wilayah bait, berbuah atau menjadi berkat untuk wilayah pelataran. Mereka bisa menikmati manisnya buah ini.
Lalu perhatikan jenis pohon yang kedua, yaitu pohon aras. Tadi saya katakan ini dua pohon yang unik. Satu bertahan di tempat yang begitu panas, satu bertahan di tempat yang begitu dingin. Pohon aras di gunung-gunung Libanon. Ini Alkitab terus munculkan kalimat itu. Di gunung-gunung Libanon. Itu wilayah dingin, kalau musim dingin ada saljunya. Dan dia bisa tumbuh tingginya luar biasa. Bisa mencapai kira-kira 60 meter. Dan dengan batang dia yang makin lama makin besar. Dan batang dia kalau dipotong, dalamnya ada alur yang begitu bagus. Sehingga pohon ini terkenal di seluruh dunia. Jikalau saya seorang raja, saya membangun istanaku, maka pilar-pilar penyangga rumah istana itu memakai, yaitu batangnya pohon aras ini. Pohon aras ini begitu kokoh, dan makin dia tua, batangnya, kayunya makin kuat. Heran ya, di dunia ini banyak batang-batang yang dipakai untuk papan dan seterusnya, makin tua makin lapuk. Ada yang bertahan, yang makin tua makin bagus. Tetapi tidak banyak yang seperti ini. Saudara lihat banyak pohon-pohon gede-gede, akhirnya makin tua makin lapuk. Ada pohon seperti jati, ini kokoh dan kuatnya luar biasa. Dan salah satu pohon di zaman dulu yang sangat terkenal, itulah pohon aras. Batangnya bisa begitu besar, dan daunnya akan meluas. Dan itu daunnya akan hijau terus sepanjang saat. Mau musim apapun, dia tetap hijau, karena akar dia akan menuju ke tempat yang dalam, lalu menemukan sumber air. Jadi orang benar cirinya adalah yang hidupnya menemukan sumber air yang sejati. Jikalau tidak menemukan sumber air yang sejati, kita mungkin akan seperti kaktus yang terlihat sudah bertahun-tahun, tapi hampir tidak ada pertumbuhan. Tetapi pohon-pohon yang lain, begitu dia dapatkan air, maka dia akan mekar dan dia akan terus bertumbuh ke atas dengan daun-daun yang begitu banyak. Dan pohon aras juga menghasilkan buah, dan dari getah-getahnya atau buah yang dihasilkan waktu diolah bisa menjadi antiseptik. Seluruh dunia kita ini adalah apotek. Zaman sekarang manusia menemukan akar-akar ginseng. Itu ada di sekitar. Daun-daun jadi teh, jadi obat. Waktu daun pohon nangka katanya ada khasiatnya, maka nangka-nangka gundul daunnya. Lalu pohon dewa, mahkota dewa, botak dia. Semua nanti kalau dikaitkan dengan ada obatnya, maka harganya langsung tinggi. Zaman dulu kedongdong, siapa yang mau makan itu ya? Tidak menarik, tapi kedongdong ada obatnya. Maka kita waktu pergi ke restoran, minum jus kedongdong, mahalnya luar biasa. Tomat ada manfaatnya, jus tomat mahal. Apukat ditemukan, mengandung vitamin yang luar biasa, dikonsumsi oleh wanita-wanita saat pagi sebagai sarapan, dan harga apukat jadi naik. Karena seluruh lingkungan kita apotek, saudara ya. Korek-korek tanah, ketemu akar-akar, obat. Lihat daun-daun, rumput-rumput, obat. Itu ranting-ranting, nanti dicelup-celup, jadi obat. Lalu dunia air, sirip ikan hiu, diambil, dimakan, ada khasiatnya. Heran ya. Lalu binatang-binatang, organ-organ di dalam, nanti dicampur dengan macam-macam, jadi obat. Zaman saya, cecak direndam dengan arak, jadi obat. Kecoa pun jadi obat. Heran. Waktu saya kecil, mama saya suruh saya tangkap kecoa. Untuk apa? Tangkap, nanti jadi obat. Saya tangkap kecoa-kecoa yang merah-merah itu. Lalu diulek sama daun raya. Diulek-ulek-ulek, itu daun ada lendirnya. Ulek-ulek, kasih itu loh, gula merah. Kayak rujak. Setelah ulek semua, ditempel ke bisul. Itu obat saya dari kecil kalau ada bisul. Tempel itu, nanti setelah tempel, besoknya bisulnya akan pecah, lalu semua ngumpul di kecoa tadi itu loh. Saya dari kecil dimasakin burung merpati. Yang baru dilahirkan, yang belum berbulu, diambil, dimasak dengan akar kacang tanah. Katanya bisa tinggi.
Akhirnya saya dikasih itu dan seluruh keluarga saya yang paling tinggi. Dari kecil dimasakin, saya nggak ngerti supaya kau tinggi katanya. Lalu saya makan. Heran ya, itu burung merpati yang belum berbulu, dimasak sama akar kacang tanah, dikasih ramuan-ramuan sedikit, jadi obat. Kita kalau makan obat Chinese, itu apa, dicampuran apa nih, cembung, nanti katanya bisa hilangkan panas dalam. Sedang minum mau muntah, sembuh. Heran, ini seluruh dunia kita, ini adalah apotik. Cuma manusia, pintarnya sampai di mana, ada yang sudah ditemukan, ada yang belum dia temukan. Siapa yang sangka daun pakis bisa mahal? Kalau pergi ke kucing makan daun pakis mahal sekali. Padahal itu tumbuhan yang sampah itu. Ilalang itu kalau di Kalbar. Orang Kalbar kalau pulang sekolah bawa goni, bawa keranjang di belakang, pulang sudah satu keranjang. Makan itu daun pakis sampai enek-enek. Di Sunter kita makan daun pakis, satu porsi sudah berapa? Itu mahal sekali. Dan itu pun sudah kelihatan coklat-coklat, udah nggak segar. Kalau di Kalbar, waduh hijau-hijau kayak baru dipetik langsung dimasak. Jadi seluruh dunia ini adalah apoteknya. Dan saudara perhatikan sampai ke gunung. Tuhan kasih ada pohon yang tinggi yang menghasilkan getah. Dan itu kalau diproses bisa menjadi antiseptik. Jadi yang Tuhan mau katakan apa? Lihat, kau di dunia panas, ingat pohon korma. Kau di dunia dingin, ingat pohon aras di Libanon. Begitu dingin, tidak pengaruh dengan cuaca. Kau tetap tegak berdiri, dan Alkitab katakan bayangannya menutupi gunung. Saya kagum. Karena dia tumbuh di gunung-gunung Libanon. Maka seluruh dataran atau darat atau tanah di mana pohon itu tumbuh, maka bayangan dari pohon ini menutupi seluruh gunung. Sehingga kalau kita lihat, tidak lagi lihat tanah, lihatnya hanya hijau-hijau. Dan mata waktu lihat, segernya luar biasa. Dan batang dia diekspor ke seluruh dunia di zaman waktu itu. Bahkan bayi suci, tiang penopangnya, ada yang memakai pohon aras ini. Yaitu batangnya yang begitu besar. Saudara perhatikan dua pohon ini ada berhubungan dengan bait Allah. Pohon korma, dinding bait Allah diukir di situ. Dan tempat istana, kuil-kuil di zaman dulu, mereka menanam pohon-pohon yang dianggap pohon-pohon yang bermakna. Salah satu pohon yang bermakna, itulah pohon korma. Pohon aras, batangnya untuk menyangga istana raja. Pohon aras, batangnya untuk menyangga itu bait suci. Buah pohon korma dihasilkan bisa mencukupkan makanan untuk orang-orang di pelataran luar. Dan makin tua, makin akan berbuah. Pohon aras bisa tahan ribuan tahun. Wah, luar biasa saudara ya. Itu pohon yang ajaib luar biasa yang muncul terus di dalam perjanjian lama. Dan dua pohon inilah yang Alkitab kaitkan dengan orang benar. Mari kita lihat sekali lagi di Mazmur pasal 92 di ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi maksud dari dua ilustrasi pohon ini sudah jadi berkat. Bagaimana dengan orang benar? Orang benar melampaui pohon, amin. Pohon hanya kasih buah, pohon hanya kasih batang, pohon hanya kasih obat. Tapi orang benar punya mulut untuk memberitakan cinta kasih Tuhan. Kita bersyukur salah satu orang yang ada di GRI, itu Pak Hendy, ini salah satu yang sangat-sangat diberkati. Tadi di pembicaraan Pak Hendy cerita tentang keluarga. Saya berkata ini sangat-sangat langka. Karena anak-anak bisa hidup akur. Ini mujizat.
Satu anak sama anak kedua bisa akur, ini mujizat. Apalagi sama anak ketiga, anak keempat, ajaib saudara. Lalu kalau anak bisa akur, menantunya berantem dan saling iri. Tapi heran, Pak Indi katakan baik anak, baik menantu, semua akur. Wih, luar biasa. Dan lebih heran lagi, 12 cucu, semua akur. Wih, ajaib saudara ya. Wah, kita perlu belajar. Karena jarang sekali menemukan keluarga kayak begini. Orang-orang yang doktor di dalam psikologi, di dalam pelayanan konseling anak, konseling keluarga, lihat keluarganya berantakan. Suami sama istri cekcok, istri sama mertua cekcok, lalu istri sama saudara dari suami cekcok, lalu istri sama anak-anak semua tidak akrab. Dan tadi Pak Hendy katakan, setelah saya melihat semua hidup diam Tuhan dan semua akur, kapan saja Tuhan panggil saya sudah tidak ada beban. Wah, luar biasa ya. Dan perusahaan Pak Hendy terus diberkati, dan saya kenal Pak Hendy adalah orang yang Tuhan kasih hati yang sangat-sangat beda dengan banyak orang. Pak Hendy adalah orang yang sangat-sangat bersimpati dan empati kepada kesusahan orang-orang yang ada di dunia orang miskin. Waktu badai Seroja begitu menghantam, banyak orang-orang di Reform membentuk tim untuk pelayanan. Dan saya lihat Pak Hendy itu bergerak cepat. Lalu rumah sakit sama Bu Nurita bergerak cepat karena rumah sakit untuk melayani orang-orang yang di dalam kesusahan. Lalu waktu ada COVID dan Pak Hendy mengatakan, coba buka satu posko untuk melayani semua orang yang kena COVID, sehingga nanti mereka yang kena, mereka akan dilayani dengan tulisan tim aksi kasih di Surabaya. Dan sampai hari ini, tabungnya sebagian masih ada, dan kemarin waktu saya ke Kediri, saya besuk satu jemaat saya yang sudah cuci darah, dan istrinya sudah lumpuh, dan saya melihat tabung itu ada satu yang dipinjam ke dia dengan tulisan tim aksi kasih. Jadi istrinya sudah lumpuh, tidur di kasur, dan istrinya terus memakai oksigen di tabung itu, dan satu hari kalau dipakai full akan habis. Lalu ada jemaat yang bantu, pergi bawa isi, lalu bawa pulang. Sekali isi 100.000. Jadi tabung itu, rudal itu, masih dipakai sampai hari ini. Jadi setiap kali saya lihat rudal itu, ingat Pak Hendy. Pak Hendy khusus datangkan dari luar negeri begitu banyak, lalu disupport ke semua cabang-cabang. Dan saya tahu Pak Hendy adalah orang yang juga sangat komit untuk mendukung pembangunan gereja. Dia menulis untuk pembangunan gereja sekian-sekian, dan dalam waktu singkat, dia lunasi. Pak Hendy sudah janji, dan Pak Hendy lunasi. Dan dia terus memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan terus berkati usahanya, dan dia terus seperti bertunas, dan seperti terus berbuah. Puji Tuhan ya. Jadi kita melihat ciri orang benar. Dia terus bertunas, dan sampai masa tua tetap gemuk. Bukan gemuk badannya, dan terus berbuah. Kita bersyukur hari ini pembukaan kantor, yaitu pemasaran di tempat ini, dan 4 perusahaan yang Tuhan sudah berkati, dan Tuhan sudah memberikan kelimpahan luar biasa dengan ada lab di Cikande, dan banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ini adalah bukti Tuhan menjaga keluarga besar ini, dan Tuhan terus memberkati. Karena salah satu sebab yang saya lihat, Pak Hendy adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Biar semua pimpinan-pimpinan di sini meneladani Pak Hendy yang sudah jadi contoh teladan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Berterima kasih untuk contoh teladan di dalam persekutuan, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan kantor yang Tuhan tempatkan orang-orang benar yang ada. Kami bersyukur kami bisa melihat Pak Hendy melayani sampai masa seperti ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan terus memberkati perusahaannya. Meskipun banyak yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi beliau tidak menjadi kurang. Tuhan tidak lupa memberkati orang-orang benar. Tuhan tidak lupa menjaga dan memberikan air kehidupan kepada orang-orang benar, supaya saluran berkat yang Tuhan percayakan untuk disalurkan
menjadi saluran berkat kepada lebih banyak lagi orang. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah melalui perusahaan yang dipimpin bisa menjadi berkat, bisa untuk membawa banyak orang, bisa mewartakan kasih Kristus, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Kami berdoa untuk PT Pro Grafiron Indonesia, berdoa untuk PT Multigas Medica, berdoa untuk PT Sumber Surya Kalvari, dan PT Internusa Jaya Raya dan lab yang ada di Cikande. Tuhan berkati dan semua karyawan-karyawan yang bekerja dan bijaksana yang diperlukan di dalam mengelola semua perusahaan. Tuhan berkatilah. Biar Tuhan menjaga anak-anak, Tuhan menjaga menantu, Tuhan juga menjaga cucu, bahkan kelak cicit. Tuhan jaga, Tuhan terus berikan iman yang turun-temurun, sehingga generasi yang dihasilkan ada generasi yang cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami ikut bersukacita melihat Tuhan bekerja. Tuhan juga akan bekerja di diri orang-orang benar yang lain. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.